kajian dan manajemen nyeri pada mata kuliah keperawatan menjelang ajal pada pasien terminal illness. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya Ibu, bersama Ade, saya perawat rasa Selina yang bertugas hari ini pada pukul 7 sampai pukul 14 yang nanti. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Ini dengan Ade siapa? Dengan Ade Pira ya, betul. Untuk tanggal lahirnya pada tahun 2003. Iya. Lalu ini dengan ibunya? Saya ibunya Pira. Oh iya, ibunya Pira. Bagaimana Ibu dan Ade kabarnya hari ini? Apakah berbahagia atau sedikit ada yang dipikirkan, cemas, misalnya seperti itu? Ada yang dikhawatirkan soal kondisi Pira. Oh, ada yang dikhawatirkan ya Ibu terkait keadaan anak Ibu ya. Baik. Untuk penyakitnya mungkin Ade Pira ini mengidap kanker payudara ya, betul? Betul. Oke, betul. Sudah berapa lama Ibu itu mengidap kanker payudaranya? Sekitar 2 bulan sih. Oh, 2 bulan, baik. Lalu biasanya setelah pengaruh dari penyakit ini, biasanya Ibu suka menggunakan apa? Kalau misalkan Ibu tahu anak Ibu suka menggunakan apa, misalnya dari aromaterapi, misalnya seperti itu. Kalau anak saya suka menggunakan Preskare sih. Oh, menggunakan Preskare. Lalu seberapa pengaruhnya ketika Ade menggunakan Preskare itu? Berpengaruh sekali. Berpengaruh sekali, merasa lebih rileks seperti itu. Oke. Ibu, untuk saat ini mungkin ya karena Ade ini hanya menggunakan Preskare atau aromaterapi, itu memang bagus, tetapi ada hal yang lebih baik itu yaitu menggunakan obat ya Ibu. Itu anjurannya dari dokter seperti itu. Sebelumnya Ade mempunyai alergi? Tidak ada alergi obat ya? Tidak ada. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan pengkajian ya. Pengkajiannya itu terkait skala nyerinya gitu ya yang ada pada Ade. Ini boleh Ibu tulis ya nanti. Ya, sih. Oke, ini Ibu pulpennya. Oke, jadi sebentar ya Ibu, saya cek dulu untuk skalanya. Nah, baik Ibu, ini untuk skala nyeri Ade mungkin diskusikan dengan Ibu ya. Untuk skala nyerinya ada 0 sampai 10. 0 itu tidak sakit atau sama sekali tidak merasakannya. Lalu itu 10 ada pada skala yang nyerinya hebat seperti itu. Mungkin berapa? Silakan ditulis ya. Sudah? Baik. Untuk skala nyerinya ada pada skala 7 ya? Iya, baik. Skala 7. Itu skala 7 itu berada pada angka yang tengah-tengah atau sedang ya, menuju berat ya, seperti itu. Ibu maaf pulpennya. Iya. Lalu untuk waktunya mungkin saya akan melakukan pengkajian 15 menit. Apakah bersedia? Tempatnya di sini ya, Ibu. Baik, sebelumnya saya izin cuci tangan dulu ya menggunakan sanitizer. Oke, sudah. Apakah ini posisinya sudah nyaman duduk seperti ini? Sudah. Baik Ade, saya izin bertanya ya pada Ade, biasanya apa yang menyebabkan nyerinya bertambah? Misalnya seperti itu, apakah misalnya dari aktivitas, misalnya dari makanan, atau dari apa Ade? Silakan. Saya sih itu dari aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari ya. Oke, lalu bisa dideskripsikan bagaimana nyerinya gitu? Kalau nyerinya tuh rasa ditusuk-tusuk gitu loh. Oh, seperti ditusuk-tusuk ya untuk nyerinya. Baik, untuk lokasi nyerinya mungkin di bagian seluruhnya atau bagaimana? Kadang di seluruhnya terus rasa sakitnya di seluruh. Oh, di seluruh payudaranya ya. Oke. Untuk lokasinya di seluruh ya. Lalu untuk skalanya mungkin skala 7.
Baik, jika seperti itu. Baik Ibu dan Ade, mungkin untuk pengkajian dari saya perawat Salina mungkin segitu ya. Lalu sekarang akan ada perawat teman saya ya. Nanti mungkin beliau memperkenalkan dirinya pada Ade dan Ibu gitu. Tapi sebelumnya nanti mau gantian ibunya dengan suami ibu misalnya, boleh? Mau gantian atau tidak? Bagian. Oh, diganti ya. Ade jadi seperti itu. Mungkin perawatnya tentang akan menjelaskan yaitu manajemen nyerinya ya, seperti itu pada Ade. Mungkin seperti itu ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik ya, mungkin pada pukul 12 mungkin ya, atau pada pukul 1 ya, karena 12 itu istirahat. Pada pukul 1 beliau teman saya akan berkunjung lagi ke sini, seperti itu. Baik, terima kasih Ade dan Ibu, saya pamit ya ke ruangan. Jika ada apa-apa boleh hubungi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ade, apakah ada masalah lain yang Ade rasakan? Tidak. Oke, baik, kalau gitu saya ulangi lagi. Ade, rasa nyerinya dari skala 5 sampai 10 dan tadi sudah disebutkan ya 7. Kemudian ada rasa lemas, kelelahan, mual, dan perasaan cemas. Baik, mungkin terima kasih atas kerjasamanya Ade, Bapak, telah menjawab pertanyaan dari saya. Untuk besok rekan saya akan kesini lagi untuk melakukan terapi kepada Ade Vira. Sebelumnya apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ade? Mungkin buat teman besok mulai pukul jam berapa ya Pak? Untuk besok sekitar jam 8 pagi di ruangan sini. Oke, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ke ruangan perawat. Apabila nanti membutuhkan saya bisa panggil saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ade, Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Silva. Di sini saya dinas dari pukul 6 pagi sampai pukul 2 siang. Sebelumnya ini dengan Ade Vira, benar? Boleh saja. Baik, benar. Dan ini dengan ayahnya. Ya. Siapa? Dengan siapa? Nabil. Nabil. Di sini saya akan melakukan terapi relaksasi napas dalam untuk Ade Vira. Sebelumnya, apakah Ade atau Bapak sudah mengetahui terapi relaksasi napas dalam? Belum Sus, tolong jelasin. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya tujuannya. Tujuannya untuk terapi relaksasi napas dalam itu untuk mengatasi dan mengurangi rasa nyeri Ade Vira ya. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Ade dan Bapak bersedia? Iya. Bersedia. Ini sebelum saya mulai, saya menyiapkan terlebih dahulu ya. Baik, langsung saja ke tekniknya. Kita tarik nafas dalam dulu selama 4 detik, lalu tahan selama 2 detik, lalu hembuskan selama 8 detik. Saya contohkan terlebih dahulu ya. Kita ada bisa tarik nafas 4 detik, 1, 2, 3, 4, lalu tahan selama 2 detik, 1, 2, lalu hembuskan selama 8 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, baik, kita barengi saja ya Ade dan Bapak, kita coba teknik relaksasi napas dalamnya ya. Baik, langsung tarik napas selama 4 detik, 1, 2, 3, 4, lalu tahan selama 2 detik, 1, 2, lalu hembuskan selama 8 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu ya. Baik ya Ade dan Bapak. Nah, kalau misalnya nanti adanya terasa nyeri lagi muncul atau rasa cemasnya, gelisahnya, nah Ade bisa menggunakan terapi relaksasi napas dalam itu secara berulang sampai sudah merasa tenang lagi. Nah,
Bapak bisa memandu adanya ya. Iya baik Gus. Nah, sudah seperti itu saja. Sebelumnya saya menutup. Apakah Bapak atau Ade ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya izin kembali ke ruang perawat ya. Jika Ade atau Bapak membutuhkan saya, bisa memencet bel ada di samping Ade atau keluarga Bapak bisa panggil saya di ruang perawat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, video dari kelompok 2 tentang pengkajian dan manajemen nyeri terminal illness pada pasien dengan kanker payudara sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita dan untuk rekan-rekan yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.